Yes, jadi Mbak Priska kalau kita tahu di rumah kita biasa pakai galon ya. Iya, betul. Galon itu sesungguhnya memang sudah diteliti ya, itu Iya. membuat penyakit karena dia mikroplastik dan BPA juga. Sehingga inilah yang menarik dari Koe, dia fokus di kesehatan. Dia dengan sistem reverse osmosis mampu menjernihkan air dan dia sampai 0,00001 mikron sehingga bakteri, virus semua disaring, difilter. Apa bedanya air purifier yang ini sama yang lain? Apa kesalahan terbesar yang mungkin pernah dicoba gitu tapi tidak berhasil? Jadi hari ini saya senang banget karena hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat-sangat luar biasa, yaitu narasumber saya adalah profesional head planner dari Koe. Jadi siapa lagi kalau bukan Bapak Yogi. Halo. Halo Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, puji Tuhan luar biasa. Yes. Ya harus selalu semangat ya Pak ya. Nah, jadi ini kan dari Koe nih Pak. Kalau boleh tahu apa sih yang unik dari Koe ini? Ini mumpung bawa alatnya nih Pak. Iya, jadi yang unik dari Koe ini adalah dia alat yang canggih ya, karena ini yang air purifier. Oh, oke. Tapi Koe juga ada yang water purifier. Oh, jadi produknya dua aja? Yes, untuk di Indonesia baru 2. Oke. Tapi siap. kalau di Malaysia sudah lebih lengkap ya. Ada mesin cuci, ada bidet, kursi pijit, dan lain-lain. Oh, oke. Yes. Nah, kalau ini nih Pak, kayak air purifier gini, ini biasanya garansinya berapa lama? Ini ada pilihan ya. Ini yang paling lama itu 7 tahun. Oh, oke. Yes, 7 tahun. 7 tahun, 84 bulan, itu garansinya. Dan ini sebenarnya yang paling menarik adalah cara bayar ya. Kalau kita punya alat-alat lain kan biasanya langsung berapa juta. Nah untuk Koe ini hanya 210.000 udah kita punya ini untuk 210.000 tuh angsurannya? Per bulannya. Per bulan, sampai berapa bulan? 84 bulan. 84 bulan itu? 7 tahun. 7 tahun? Yes. Oh, oke. Jadi maksudnya 7 tahun, sebulannya 10.000. 10.000. Betul. Menarik ya? Iya. Dan yang paling disukai oleh masyarakat kita tuh di Indonesia itu yang water purifier juga. Oh iya. Jadi water purifier itu hanya 270.000 itu udah lengkap. Oh itu juga 7 tahun? 7 tahun, Okay. itu ada air panas, air sedang, dan air dinginnya. Gitu. Oke. Itu berarti kayak langsung dari sumber air gitu ya, bisa langsung menjernihkan berarti? Yes, jadi Mbak Priska kalau kita tahu di rumah kita biasa pakai galon ya. Iya, betul. Galon itu sesungguhnya memang sudah diteliti ya, itu membuat penyakit karena dia mikroplastik dan BPA juga. Sehingga inilah yang menarik dari Koe, dia fokus di kesehatan. Dia dengan sistem reverse osmosis mampu menjernihkan air dan dia sampai 0,00001 mikron sehingga bakteri, virus semua disaring, difilter. Dan Koe water purifier pun rasanya tuh seger banget. Oh, wah ini bawa testernya nggak nih? Wah, testernya nanti setelah ini ya. Oh, oke, siap. Oke, nah tapi gini Pak, ini kan berarti cukup baru ya? Maksudnya dari tahun 1989 di Korea Selatan. Di Korea Selatan. Dan di Indonesia 2019. 2019. Yes. Berarti 6 sudah 6 tahun kurang nah, lebih. Tapi kan kalau misalnya ini 6 tahun nih, terus kan sebelum ada Koe ini, itu kan ada galon ya? Yes. Nah, dan galon itu kan cukup banyak mereknya kan. Apa tantangan terbesar dari Koe sendiri saat masuk ke Indonesia? Jadi untuk Koe masuk ke Indonesia itu kita perlu yang namanya pasti halal. Jadi ini sudah memiliki sertifikasi yang sangat lengkap. Jadi bukan hanya dari Indonesia, dari FDA, dari mana-mana kini udah dapat sertifikatnya. Nanti bisa dilihat bahwa ini kelistrikannya juga aman. Berapa watt ini Pak? Ini berbagai macam. Ada. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini adalah Koe dia sangat fokus kepada yang namanya kesehatan dan pada saat ini masih di udara dan air. Dan yang menarik memang air kita ini yang TDS-nya di bawah 500 itu masih bisa diolah oleh Koe. Gitu. Oke. Nah, terus nih Pak, biasanya kalau untuk
Gimana cara merubah mindset orang yang memang sudah terbiasa pakai galon? Oke. Gitu. Biasanya apa ya? Apa edukasi yang diberikan? Saya biasanya bertanya dulu sih. Kalau Koi itu sebenarnya kan memberikan solusi, Betul. bukan memberikan penjelasan. Yang lebih menarik tuh saya biasa tanya, Mbak Priska di rumah pakai galon? Iya. Iya, itu berapa galon sebulan? Segalon 2 hari kali ya. Oke. Iya, untuk keluarga. Berarti 15 ya kalau sehari Oh iya, 15 galon ya. Sekitar 15 per bulan ya. 15 galon kalau kita pakai merek yang terkenal itu 20.000. 25. 25. Iya. Oke, 25 dikali 15. Udah berapa? Lumayan. Iya. Iya. Setengah juta ya. Iya. Nah, ini hanya 399.000 paket bundling sudah dapat air purifier dan water purifier. 399, 400.000 aja berarti ya? Iya, kurang Oke. lebih. Jadi seperti itu. Jadi kalau 500.000 aja dapatnya cuma air galon, yang Iya. maaf itu kan perlu usaha yang lebih. Telepon tukang galon, WA tukang galon, nunggu tukang galon datang. Udah datang kita harus ngangkat galonnya. Kemudian Betul. galon itu mikroplastik, BPA, Iya. karena distribusi galon itu selalu dengan mobil yang bak terbuka, Iya. kena panas. Kena panas, bereaksi. Hujan. Iya, betul. Kemudian ketika ditaruh di suatu tempat, Mhm. suhunya juga nggak pas. Nah itu juga mempengaruhi rasa. Galon itu harus di suhu tertentu. Gitu. Berarti harusnya kalau pengantaran pakai mobil yang lebih tertutup ya? Ya bisa dibilang seperti itu. Tapi memang galonnya sendiri kan plastik. Iya. Jadi sehingga itu yang saya tantangannya harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini loh yang lebih sehat. Karena di negara maju, Singapura dan Eropa pun sudah tap water, kemudian tidak ada pakai galon. Karena lebih praktis dengan Koi, lebih hemat dengan Koi, ya kan? Iya, betul. Gitu. Lebih sehat dengan Koi. Oh, oke. Gitu. Nah, tapi saya ada penasaran nih Pak. Kalau selain yang galon kita beli kan mungkin sekitar 25 ya. Nah, tapi kan ada air isi ulang Pak. Dan air isi ulang itu juga kebetulan di daerah saya itu cukup banyak. Air isi ulang itu kan segalon cuma 6.000 ya. Iya. Nah itu menurut Bapak gimana? Jadi kita harus bedakan Mbak Priska, air yang bisa diminum sama air yang layak minum. Oke. Jadi ini yang beda. Nah, Oh. saya mau edukasi. Air Koi itu layak diminum. Nah, Oh. air yang Mbak Prita sebut-sebut itu hanya bisa diminum, tapi layak atau tidak kita tidak tahu. Oh. Sedangkan Koi sudah diuji di laboratorium ITB. Oh, oke. Sehingga dia sudah tersertifikasi, Betul. sudah lolos. Nah, yang Mbak sebutkan 6.000 tadi, saya nggak tahu merek apa, saya juga nggak pernah ngecek laboratoriumnya. Ya, saya cuma bilang itu bisa diminum, tapi tidak layak. Saya belum tahu karena Oke. belum dicek. Oke. Sama seperti saya tanya Mbak Priska, kalau kita ngomongin udara, udara di Indonesia seperti apa sekarang? Panas. Panas. Udaranya polusi Iya, kadang-kadang polusi. Iya. Nah itu yang saya mau katakan tadi, kembali lagi bahwa itu bisa dihirup, tapi kan nggak layak. Iya. Seperti betul. itu. Oh. Karena ini luar biasanya air purifier ini ketika ada asap rokok itu bisa disedot oleh dia, debu disedot oleh dia, Oh, oke. bulu-bulu kucing, kalau punya binatang peliharaan, anabul dan anjing peliharaan. Tapi kalau ini sedot bulu, kan, berarti harus ada yang bagian dibuka untuk dibuang ya? Yes. Oh, Jadi yang tadi oke. disebutkan oleh Mbak Priska bahwa ini gimana cara perawatan dibuka itu gratis dari Kowe. After salesnya adalah setiap 2 bulan sekali ada yang namanya Kodi, Kowe Lady, datang ke rumah Mbak Priska untuk membersihkan Oh, oke. dengan petugas-petugas Kodi itu yang sangat terlatih Tanpa dipungut biaya apapun. tanpa dipungut biaya apapun karena kita tuh sudah Oke. membayar yang 270, kalau ini 210. Oh, oke. Yang Kalau per bulan itu per bulan. ya. Oh, oke. Yang saya sebutkan tadi 399 itu adalah yang paling menguntungkan. Betul. 2 dapatnya ya. Dapatnya 2. Iya. Sedangkan kalau kita beli ini 1 210. Iya. Kalau yang water purifier 270, jadi 480. Ini cuma 399. Iya. Itulah yang menjadi edukasi saya bahwa
sekalian untuk air dan udara. Karena itulah kebutuhan primer. Betul, Gitu. kita minum tiap hari, nggak mungkin puasa. Ya mungkin sih ya, tapi paling puasa nggak minum sehari gitu kan. Tapi kan kita rutin, udara setiap hari kita Yes, butuh. betul. Dan orang bisa bertahan hidup nggak makan puasa, Iya. tapi kalau nggak minum itu Pusing. bisa ya Iya. dehidrasi segala macam. Betul. Dan koi ini menariknya selain itu dia juga penggantian filter gratis Oke. setiap 6 bulan sekali. Oke. Dan 2 bulan sekali juga ada yang bersihkan. Kalau ini dibuka itu debu-debunya banyak sekali. Karena kan kita setiap hari di lingkungan kita kan pasti ada aja ya yang lewat terus debu, Betul. wudhu segala macam. Jadi kue memikirkan sampai ke after sales. Jadi bukan beli udah enggak. Kalau kita ke suatu tempat beli AC, itu biasanya udah kan kita Iya. harus telepon tukang AC. Betul. Tolong Kadang dulu. harus nyari sendiri. Kalau kue enggak. Kue itu luar biasanya uniknya di situ. Makanya saya senang banget bisa pakai produk kue. Dan setiap saya kemana-mana juga minumnya selalu nyari air kue dan membawa tumbler Oh, oke. karena kita tuh go green, Mbak Priska. Iya. Kalau Kalau plastik-plastik ini ya sekarang. sampah plastik Betul. sangat limbah plastik itu yang paling susah terurai. Betul, betul. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk kue sendiri itu target marketnya seperti apa, Pak? Oke, target market kue adalah orang-orang konsumen yang peduli dengan kesehatan. Sehingga orang-orang itulah yang mudah untuk kita ajak, yuk kita jangan lagi bawa yang namanya AMDK, air minum dalam kemasan. Karena itu membuat sakit. Itu kan kalau kita minum suatu botol plastik, itu kalau kena panas itu kan pasti rasanya juga Betul, beda. betul. Nah kalau kue ini kita menganjurkannya bawa tumbler. Sehingga tidak ada yang namanya sampah plastik dan kitanya juga sehat. Gitu. Jadi konsumen-konsumen yang peduli kesehatan itulah target market dari kue. Terus kalau untuk pemasarannya sih, saya sering banget ke mall-mall. Biasanya kan ada kue ikut pameran atau apa gitu kan. Nah, selain ikut pameran, biasanya kue ini pemasarannya di mana aja, Pak? Atau kerja sama kantor-kantor atau gimana? Sebenarnya kita bisa dengan strategi di online dengan cara seperti ini juga kan salah satu strategi juga. Betul. Podcast Bisa sharing. Betul. Jadi online sekarang juga media sosial sudah banyak dan tentunya dari canvassing juga kita juga dengan beberapa teman relasi kerjasama. Jadi dia bisa menggunakan produk kue karena produk kue ini sudah dipakai di banyak rumah sakit. Oh, rumah sakit sampai pakai berarti ya? Mayapada itu sudah pakai mitra Mayapada keluarga yang di Lebak Bulus. Oh, Lebak Bulus, oke. Yes, itu kita ada videonya juga ya waktu Mayapada itu pesen sampai 400 Wow. unit kue air purifier. Oke. Saya sampai bertanya-tanya waktu itu sama teman, kenapa kok sampai Rumah sakit aja Mayapada? pakai. Berarti ini sudah melalui pertimbangan yang matang. Betul. Mereka mengganti semua itu dengan kue. Betul. Gitu. Mitra keluarga juga pakai ini. Rumah sakit Fatmawati juga. Oke. Rumah sakit yang terkenal udah pakai ya berarti. Sudah. Bahkan saya juga punya kenalan. Nah ini mungkin kalau Dr. Andreas dari Oke. Mitra Keluarga Kemayoran melihat podcast ini. Kalau Dr. Andreas, dia itu sudah pakai kue dan ada di video-video dengan saya juga, Dr. Andreas. Oke. Wow. Jadi, dokter mengakui, rumah sakit mengakui, dan masa kita enggak gitu ya. sertifikat juga sudah luar biasa dipegang oleh kue. Oh, oke. Nah, terus saya penasaran nih untuk kue sendiri itu kalau edukasinya biasa seperti ini ya. Kalau ke sekolah-sekolah juga ada nggak sih? Ada. Program ke sekolah-sekolah? Ada. Oh, ada. Ada. Biasanya bikin apa kalau di sekolah-sekolah? Kalau di sekolah biasa juga kita bisa bikin bazar, kemudian kan ada orang tua murid, ada yang datang. Kemudian saya juga punya sekolah, kebetulan anak saya di sekolah Azhari, Lebak Bulus. Oh iya. Pernah ngechat saya kepala saya. Oh iya. Iya. Waktu itu mau public speaking. Oh my god, ya. Iya. Terus
Saya di chat kan mau public speaking gitu waktu bulan Januari apa ya? Oke. Jadi direkturnya Sekolah Azhari itu adalah Pak Ustadz Dedi Martoni. Oh, oke. Nah, Pak Ustadz Dedi Martoni bergabung KOE bersama saya Yogi Sugi. Kemudian hari itu juga dia bergabung puas menggunakan KOE. Akhirnya dikumpulkan kepala sekolah dan akhirnya sekolahan Azhari pakai KOE water purifier. Betul. Gitu. Karena kan selama ini pakai galon gitu. Iya. Yang tadi disebutkan bahwa anak saya sekolah di situ. Iya. Akhirnya saya edukasi ke direktur Azhari, terbuka untuk siapapun untuk oke, kita pakai ini karena memang benar terbukti lebih sehat, lebih hemat, lebih praktis. Betul. Kalau sekarang harus cari yang sehat-sehat sih, Yes. karena kan apa ya, banyak yang kena ginjal gitu kan, banyak yang kena penyakit gitu. Kalau kita sakit tuh kadang yang susah bukan hanya kita sebenarnya, tapi orang yang merawat kita itu effortnya juga gede sebenarnya. Iya. Betul. Ini penting sih untuk kesehatan juga. Yes, jadi semua orang saya pikir bukan hanya sekolah Azhari ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain. Kemudian tempat-tempat yang sekarang di stasiun kereta itu udah banyak pakai KOE. Stasiun kereta mana nih Pak? Ini di Jakarta, Jabodetabek, oke. Jabodetabek. Bahkan saya ke Vietnam juga di bandara-bandara, di Bandara Soekarno-Hatta, di Bandara Malaysia, semua udah ada, sudah pakai KOE. Gitu. Soalnya kalau saya hitung-hitung hemat juga sih ya, maksudnya untuk harganya 400.000 dua gitu kan. Iya. Kapan lagi di zaman sekarang? Iya. Oh. Padahal tadi saya tanya Mbak Priska kan, pakai air apa galon, ternyata hampir 500.000 baru air aja tuh. Pokoknya 1 galon 2 hari ya. Kalau gini abis ini ngambil KOE. Iya, bisa. Oke. Nah, untuk kedepannya nih Pak, targetnya KOE sendiri apa di Indonesia? Ataukah mau memperbanyak dari penggunanya sendiri, pengguna air purifier ini, atau mau memperbanyak brand-brand dari KOE sendiri? Oke, jadi target kita tuh sebenarnya masih di Jabodetabek, Bandung, Medan, Surabaya. Gitu. Oh, berarti belum semua Indonesia ya? Belum, masih di kota-kota besar. Oke. Jadi setelah ini baru kita merambah ke tempat-tempat yang lain. Jadi masih ada di Jabodetabek, Bandung, Medan, Semarang, Surabaya. Dan sekitarnya ya. Dan sekitarnya. Mudah-mudahan ada nanti di Jogja, mudah-mudahan ada di Bali. Amin. Gitu. Jadi kemudian juga produk yang dipasarkan masih air purifier dan water purifier. Mudah-mudahan kedepannya KOE bisa lebih banyak lagi produknya. Kursi pijitnya enak banget. Oh iya. Itu mama saya suka banget ya. Oke. Kenapa kalau boleh tahu yang lainnya belum masuk ke Indonesia? Karena gini, kita mulai dari yang primer dulu. Semua yang primer itu adalah air dan udara gitu. Kalau kursi pijit kan masih yang kebutuhannya nggak primer ya, kita nggak dipijit juga masih oke kok gitu kan. Tapi kalau udah untuk anak muda, tapi kalau untuk yang emak-emak, waduh, pijit tiap hari. Tapi saya udah tahu nih, kalau misalnya KOE penjualannya baik seperti di Malaysia, itu kedepannya pasti KOE akan buka juga kok untuk produk-produk kursi pijit, bidet, mesin cuci, AC. Karena saya ke Malaysia sudah ada itu semua. Saya tanya kenapa, kok di Indonesia belum? Karena Indonesia masih baru 6 tahun. Iya. Kan di Malaysia udah belasan tahun. Oh, oke. Gitu. Kenapa dulu dari Malaysia pindah ke Indonesia? Itu strategi dari KOE. Oh gitu. Iya. Oke. Mudah-mudahan kedepannya emang Indonesia itu pasar yang sangat luar biasa. Dan masyarakatnya cukup banyak. Iya. Tapi memang tantangannya tadi itu edukasinya harus lebih kita sebarkan lagi. Betul. Bahwa kesehatan air dan udara itu harusnya kita mulai dari rumah dulu ya. Saya sampai bilang gini, jangan Anda pakai KOE di rumah sakit, pakailah KOE di rumah Anda sendiri. Iya, masa mau pakai KOE harus ke rumah sakit dulu. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kan biasanya kalau untuk pemasaran sendiri suka coba-coba ya, pasti ada banyak hal yang dicoba nih. Nah, apa kesalahan terbesar yang mungkin pernah dicoba gitu tapi tidak berhasil? Oh, jadi
waktu itu kita masih pakai cara yang kuno ya, jadi cuman dari orang ke orang, orang ke orang, itu yang membuat referral ya? Iya, padahal kekuatan media sosial itulah yang harusnya kita gunakan. Betul. Makanya saya tertarik untuk ya melakukan podcast ini, kemudian di TikTok, Tokopedia, di Instagram. Gitu. Berarti Bapak jadi talentnya sendiri, mencoba untuk sendiri atau ada tim? Kita tim. Ada tim. Kebetulan di bawah saya ada banyak tim. Gitu. Oke. Nah, terus Pak, kalau di dalam Bapak menjalankan Kowe ini sebagai headnya, siapa yang menjadi tokoh atau mentor idola Bapak? Idola saya pasti orang-orang yang sudah lebih dulu di Kowe. Itu ada SM saya tuh Pak Sarwono dan Ibu Dewi Sarwono. Kemudian tadi itu senior manager ya. Kemudian ada juga health manajernya Ibu Dewi Iriani dan Pak Amal, itu suami istri. Kemudian juga ada Pak Rudi dan yang terdekat dengan saya itu Bu Heni, itu HM-nya. Gitu. Jadi apa yang Bapak bisa pelajari dari para mentor tersebut? Jadi saya selalu berpikiran gini, kalau kita mau ke Kowe itu untuk kebaikannya adalah kita wasilahnya adalah memberikan dia bantuan. Karena orang nggak tahu kalau minum dari galon itu plastik. Terus AMDK itu juga kan sampahnya polus. Itu yang membuat saya saya juga sering banget tuh ngelihat sampah-sampah plastik itu yang bertebaran. Apalagi kan ada galon yang sekali pakai ya? Iya, galonnya. Itu dia. Dan saya waktu saya pertama kali ke Kowe, saya bilang ini bagus. Akhirnya rumah saya kan di depan masjid. Jadi waktu itu langsung saya wakafkan Kowe ke masjid depan rumah saya. Sehingga itulah yang saya bilang bahwa saya lihat dari senior-senior saya yang udah sukses. Bahwa kalau mau sukses, kita bantu orang dulu. Bantu orang dulu sehingga orang jadi tahu, Kowe apa ini? Jadi di masjid-masjid itu orang sholat Jumat. Waktu itu saya ingat banget lagi bulan puasa. Jadi orang lagi buka puasa sama sahur di masjid minumnya air Kowe. Dan semuanya pada nanya, ini air apa? Kok enak banget, seger banget gitu. Dan kita juga menyarankan di situ bahwa tempat minummu sendiri gitu. Jadi kan itu edukasi juga. Tapi simpel sih, mereka tinggal bawa kan udah ada minumnya kan, jadi nggak perlu beli-beli lagi sebenarnya. Betul. Kayak di bandara-bandara, di stasiun-stasiun kereta, MRT itu semua juga orang pada bawa tumbler kan sekarang. Betul. Gitu. Jadi itu salah satu yang saya lihat, wah ini orang-orang sukses saya ikutin, sehatnya, iritnya, baiknya gitu. Jadi saya lihat juga terutama istri saya itu mentor yang terbaik karena saya selalu diskusi dengan istri saya gitu untuk apapun. Ya. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih Pak meritnya? Wah, yang pasti udah 2 digit lah. Udah 2 digit tuh 10 tahun lebih. 10 tahun lebih, saya pikir 2 digit 20. Mungkin ada yang boleh di-sharingin nggak Pak untuk anak-anak muda yang mungkin nonton, bagaimana sih membangun hubungan yang bisa berhasil Pak dan bisa berdiskusi gitu? Nomor 1 tuh jujur sih. Jujur. Kadang-kadang kan kita takut ya jujur, mau ngomong jujur, ntar dimarahin ya, ntar dinasihatin gitu. Ya, tapi prinsipnya memang perempuan selalu benar sih. Oh gitu? Waduh. Kedua, 3D. Ini buat saya belajar juga nih Pak. Terus yang kedua ya, selalulah mengalah. Kalau jadi laki-laki ngalah aja sama perempuan. Gitu. Karena kembali ke nomor 1 ya, perempuan selalu benar. Pertama jujur, kedua selalu mengalah, ketiga nurut. Udah. Nurut. Gitu. Jadi kalau saya berapa kali juga dulu tuh saya sebelum kenal Kowe itu banyak minum tuh yang berwarna, yang macam-macam dan jujur ya, saya Kowe juga gara-gara waktu itu istri saya yang pertama kali mau Kowe. Nyoba Kowe. Iya, saya bilang nggak usah lah ya gitu kan. Saya pikir air sama aja gitu kan awal. Nah jadi mungkin itu dari situ saya bilang kok istri saya fokusnya ke Kowe terus. Akhirnya saya pengen tahu Kowe, ternyata bener bagus. Dari situ saya harus dengerin mentor saya itu gitu. Dan tadi nurut dan selalu benar. Betul. Jadi 3 itu, wah gitu ya ternyata ya gitu. Soalnya biasa insting perempuan tidak pernah salah ya Pak ya.
Oke. Gitu. Nah, lanjut Pak. Kalau di dalam berbisnis kan pasti ada naik turunnya ya. Iya. Apa yang selalu membuat Bapak termotivasi dalam menjalani Kowe? Ya, karena saya punya goal sih. Mm-mm. Kalau kita punya goals, pasti kita nggak akan mundur. Sekarang kalau motivasi saya kan untuk sehat. Betul. Jadi ketika saya lagi sakit tuh saya pikir, mau sehat. Jadi saya harus terus maju. Saya pernah dengar waktu itu leader saya bilang gini, Pak Yogi, kalau misalkan kita mau ke Malaysia, waktu itu saya dapat reward ke Malaysia. Tiba-tiba tengah jalan ditilang. Nah, apa Pak Yogi nggak jadi ke Malaysia? Ya pasti jadi dong. Iya. Karena punya goal, punya tujuan. Jadi harus ada motivasi, harus ada tujuan, motivasi. Gitu. Kalau saya bilangnya grit sih. Kalau pernah dengar grit itu adalah gigih dan semangat. Gigih Jadi, dan semangat. Ya, itu grit. Oh, Jadi kalau orang cuma semangat aja, nggak ada gigihnya, ya udah cuma semangat aja. iya. Nanti ada pencobaan langsung hilang. Ya. Oke. Makanya saya juga selalu bilang, Yogi grit, Yogi grit. Kalau Yogi semangat, ya semangat aja. Tapi kalau gigih itu sampai tuntas. Makanya saya juga kemarin pas tahu Kowe, saya pelajari sampai tuntas dan saya ajak orang-orang yang mau sehat bareng yuk, gitu. Kowe. Oke. Nah, terus bagaimana Bapak melihat mungkin perkembangan Kowe sendiri ya 5 sampai 10 tahun mendatang itu seperti apa? Itu pasti lebih besar daripada saat ini. Karena dengan Kowe berani untuk 7 tahun aja dia investasi. Artinya gini. 7 tahun aja udah sampai terkenal ini ya? Iya. Kalau di Malaysia udah hampir 30 tahun kan? Iya. Seperti itu. Di Korea itu dari 1989. Kalau di Malaysia untuk mungkin belasan tahun. Itu saya belum dirancang sepertinya. Oh gitu. Iya, belum dilahirkan ke dunia ini, belum dirancang juga. Oke. Oh, berarti Kowe lebih tua ya? Iya. Halo Kakak. Jadi si Kowe ini kedepannya akan lebih besar dari sekarang. Karena dengan dia berani untuk 7 tahun aja dia berani loh. Berarti kan dia punya masa depan yang percaya, produknya bagus, dia percaya untuk berkembang lebih besar lagi daripada saat ini. Gitu. Nah, kalau Kowe sendiri nih Pak, misalnya ada orang-orang yang buka agent nggak sih? Misalnya kalau ada orang yang mau join gitu jadi agentnya Kowe, bisa nggak? Bisa dong. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau join, itu caranya seperti apa? Oke, caranya hubungin saya. Oh ya, oh gitu ya. Oh, nanti mendaftar ke Bapak berarti. Iya. Udah punya kan nomor saya? Sudah. Di 0811 889 4855. Jadi di situ. Jadi kita tuh direct selling. Dan ini bukan multi level loh. Ini tuh single level. Gitu. Jadi nggak ada stokis, nggak ada wah ini harus beli sekian banyak, enggak. Gitu. Jadi dari kita membantu memasarkan, kalau ada yang beli dapat komisi berarti ya sistemnya. Betul. Dan komisinya gila banget. Perusahaan Kowe baru dapat 399.000. Kita langsung dikasih 4 juta. Gimana? Perusahaan macam apa itu? Gimana? Jadi Kowe tadi kan di awal kita bicara bahwa kalau mau ini 210, iya. Mau yang air itu 270. Betul. Itu sampai 480. Tapi kalau kita ngambil dua langsung, itu namanya bundling 399. Itu komisinya buat kita agent itu 4 juta. Jualan 399, komisinya 4 juta. Kok bisa? Nggak masuk akal. Tapi itu dibayar di depan? Enggak, itu dibayar setiap tanggal 20 bulan depannya. Oh, jadi misalnya ada orang nih join sekarang tanggal berapa ya? 2. Iya. Join tanggal 2. Terus dibayarnya tanggal 2 bulan Juli. 20 bulan Juli. Betul. Oh, kenapa milih angka 20? Wah, itu karena mungkin pertengahan bulan tuh. Oh, oke. Antara hidup dan mati tuh ya. Biar ada harapan dikasih sama Kowe gitu di ya. tengah-tengah bulan gitu. Oh, tapi emang oke. menariknya itu Mbak Priska nih, mana ada orang mau ngasih baru dapat 399 dikasih langsung 4 juta atau enggak gini. Itu nggak ada syarat dan ketentuan. Harus pakai kartu kredit yang logonya Visa, Mastercard, BCB. Jadi kalau pakai POA, Power of Agreement itu yang kartunya hanya bisa BCA, Mandiri, BNI, sama BRI. Nah itu kalau bayarnya cash gitu? boleh, cash langsung tunai gitu, boleh. Itu juga dapat langsung 4 jutanya.
komisinya. Oke. Tapi kalau yang cicil lewat auto debit, jadi itu dibayarnya 4 jutanya dibagi 12 gitu, jadi per bulan. Makanya kita usulkan pakai kartu kredit aja gitu. Kalau pakai kartu kredit, karena mungkin kalau kartu kredit yang beli kan udah auto debit ya, mungkin lebih terjamin kali ya untuk kue-nya, makanya kita langsung dikasih di tanggal 20 bulan depannya. Iya, betul. Oke. Semua pasti tanggal 20 sih untuk komisi-komisinya. Makanya nanti kalau memang mau lebih tahu tentang komisi, wah kita ada podcast berikutnya nih. Oke. Siap. Karena banyak banget kita di Indonesia ini layoff, mulai dari kemarin saya lihat di job fair di Bekasi. Iya, sampai ricuh. Itulah yang saya bilang, kowe ini bukan lapangan kerja loh. Kamu kalau misalkan mau bekerja, bekerjalah di tempat-tempat yang sudah jelas. Saya sudah membuktikan sendiri. Saya dulu juga nggak percaya. Masa sih baru ngasih 399, udah kita dapat produknya, terus orang yang ngajar kita itu dapat 4 juta. Saya juga nggak percaya sih, Pak. Habis ini Makanya saya tadi tanya apa saya salah dengar? Enggak salah dengar. Saya akan ulang-ulang terus dan saya akan terus sampaikan ke orang-orang yang mungkin waktu job fair itu belum kenal saya. Makanya tadi saya kasih nomor telepon saya katanya, silakan aja hubungi saya akan buktikan. Plus pendapatan saya juga baru juga berapa bulan dari 100 juta, baru 3 bulan, berarti kan udah kelihatan ya. Jadi disitulah yang saya bilang untuk HM aja itu bisa sampai 50 health manager. Ya, 50 sampai 100 juta. Terus SM itu bisa sampai 150 sampai 200 juta per bulan. Dan kalau di Malaysia itu 2 kali lipatnya. SM itu 400 juta. Gitu. Jadi udah biasa kalau orang di sana itu udah pada punya helikopter. Ya, 400 juta sebulan. Terus saya juga punya helikopter, Pak. Saya pajang di lemari. Saya juga ada helikopter. Oh iya, di mana? Iya. Di HP. Drone. Oke. Gitu. Jadi koe ini benar-benar kalau orang belum tahu segeralah cari tahu karena koe ini masih baru. Kalau bukan tahu koe dari saya, pasti akan ada orang yang ngasih tahu koe. Sampai saya bilang tau nggak Mbak Priska, semua akan koe pada waktunya. Aduh. Kayak ini ya, ayat Alkitab ya, semua indah pada waktunya ya. Oh gitu? Iya, ada juga soalnya. Oke. Karena emang semua pasti minum, semua pasti kan perlu udara bersih gitu. Jadi menarik sih kalau untuk orang yang belum tahu koe, untuk segera tahu, silakan hubungi saya dan segera hidup sehat karena change your water, change your life. Asik. Bener. Dulu orang pernah ngomong gini, sakit perut nih, aduh habis salah makan. Tapi dipikir-pikir nggak habis makan, ternyata habis minum. Tadi yang 210 ini ya? Oh, ini 210, kalau minuman 270. Itu saya ngomongnya yang paling ini ya, best seller sama favorit produk. Ini favorit produk. Kalau yang best seller, yang water purifier Neo namanya. Tapi ada juga loh yang pesannya mau es batu, Crystal Ice. Itu Crystal Ice juga canggih banget. Mbak Priska kalau suka minum yang dingin, itu koe ada mesin namanya Crystal Ice, touchscreen gitu, terus dia keluar es batu. Dan batu itu bagus kayak di restoran bintang 5. Tengahnya bolong, terus bentuknya bagus. Mungkin teman saya suka karena dia suka minum RS. Oh gitu. Saya nggak suka dingin. Oh nggak suka dingin. Iya. Oke. Ya pakai yang Neo aja. Iya. Yang Neo Plus cukup, gitu. Jadi itu yang saya. Tadi berarti kalau yang komisi yang 4 juta itu harus yang jual paket bundling ya? Yes, paket bundling. Yang 400.000. Yes. 399 itu udah paling the best. Gitu. Padahal di situ ada lagi pilihan-pilihannya masih banyak lagi. Ada yang malah sampai 5 juta. Kalau kita pilih yang Noble dan Crystallize, itu langsung 5 juta komisi buat agennya. Gitu. Buat saya. Oke, saya ada pertanyaan nih Pak, tiba-tiba. Misalnya saya menawarkan ke si A pakai kartu kredit. Nah, pertama udah pembayaran nih. Terus tanggal 20 depannya kan saya dapat komisi nih. Misalnya tiba-tiba bulan berikutnya si A ini gagal debit
kartu kreditnya habis gitu. Limitnya. Iya. Sebenarnya itu produknya nggak akan diambil oleh Koe. Hebat kan? Terus tapi produknya jadi nggak bermanfaat dong. Kan karena tiap 2 bulan sekali nggak ada orang yang bersihin, terus airnya juga nggak diganti filter, jadi kayak air keran. Kemudian efek negatifnya buat orang itu adalah BI checkingnya jadi rusak. BI checking itu kan dari kartu kredit. Iya betul gitu. Ada. Iya, nanti kalau dia mau ngurus apalagi jadi repot ya. Ya, BI checkingnya betul. Jadi nggak bagus karena dia tidak melakukan pembayaran padahal sudah deal untuk pembayaran 7 tahun tadi. Sempat ada yang nanya, Yogi lama banget 7 tahun. Saya tanya balik, Mbak Priska pakai air minum galon udah berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun pasti lebih kan, sesuai umur kan? Iya. Belum orang tua kita. Nah, jadi itu yang mau saya lurusin, edukasi bahwa saya ini bukan lagi jualan air minum Koe, bukan. Saya itu edukasi kesehatan. Makanya saya bilang tadi profesional health planner, perencana kesehatan, bukan sales air dispenser. Karena Koe itu kan dispenser tanpa galon. Gitu. Jadi saya bukan jual itu. Saya perencana kesehatan yang profesional bahwa ini yuk pindah dan kita niatnya bantu orang, maka kita yang akan terbantu. Seperti tadi saya sumbang ke masjid, malah orang-orang nanya hubungin saya. Gitu. Itu kalau yang air nggak bawa ya? Air itu harus misalnya ini ada keran. Terus dari keran ini berarti harus ada selang disambungin. Betul. Oh, oke. Gitu, dan itu teknisi pemasangan cuma sebentar sih ya. 20-40 menit selesai. Berarti harus ada keran yang selalu disambungin ya? Iya, dia harus dekat dengan sumber air dan bisa pakai air tanah, pump itu bisa. Gitu. Dan TDS-nya harus kita cek juga, Mbak Priska. Jadi TDS itu harus di bawah 500. TDS itu apa? Total dissolved solid. Jadi zat larutan logam, klorin. Nah itu. Jadi itu yang bikin orang-orang sakit karena TDS-nya tinggi, zat larutan logam. Gitu. Makanya segeralah Mbak Priska. Karena Koe ini sudah terbukti. Gitu. Mudah-mudahan edukasi ini bisa viral karena banyak orang yang saya udah nyaman pakai galon, dari dulu juga pakai galon masih hidup tuh, tapi penyakitnya karena tadi Mbak Priska sempat singgung sakit ginjal. Iya, banyak yang udah sakit. Apa ya, banyak teman-teman saya di usia muda udah sakit. Itu karena mikroplastik, kemudian BPA. Jadi si Koe ini kenapa TDS rendah, itu yang bikin kerja ginjal kita lebih ringan. Gitu. Dan ini menghindari kanker karena kan mikroplastik itu bikin kanker. Berarti kalau mau beli yang air, dia harus ngecek air di rumahnya dulu dong, tadi di bawah 500. Iya, betul. Nggak bisa langsung beli dong. Enggak, makanya saya bilang orang-orang beruntung, orang-orang pilihan yang punya Koe. Iya, karena kan ada suatu wilayah ya yang dia dekat pabrik, TDS-nya tuh tinggi banget sampai 1000, itu nggak bisa. Nah kalau itu antara pindah rumah atau ya pakai galon lagi, tapi galon juga kan saya bilang tadi kan berbahaya. Jadi yang makanya saya juga selalu bilang jangan dekat pabrik, jangan dekat sutet, kan bahaya kan, radiasi gitu. Nah mudah-mudahan ya itu tadi kita hidup sehat dari rumah kita dengan Koe, air minum yang sehat dari rumah, kemudian udara juga. Kalau di Jakarta udara sudah polusi, masa di rumah polusi juga. Bahkan ini air purifier ini asap rokok bisa disedot sama dia, akhirnya yang keluar udara yang jernih. Gitu. Bahkan saya pernah ada semprot buat nyamuk tuh, merek terkenal, saya semprot tuh itu merah langsung warnanya. Jadi ini tuh ada warna 4 warna. Merah untuk ya udara sangat buruk, kuning cukup buruk. Warnanya keluar di mana ya Pak? Keluarnya di sini. Ini harusnya dicolok ya. Kalau bisa dicolok bagus nih. Biar saya kasih lihat. Jadi yang paling bagus adalah warna biru. Itu udara sangat jernih. Gitu. Kalau hijau cukup baik, kuning kurang baik, merah sangat tidak baik udara di sekitarnya. Jadi dia warna ini langsung berubah sesuai dengan kondisi kita. Betul. Kondisi itu bisa diakibatkan mungkin lagi masak ya ada asap gitu kan.
atau ada asap rokok gitu, atau semprotan nyamuk kan, kadang-kadang satu ruangan suka ada semprot nyamuk, asap rokok, makanan itu langsung merah. Atau pernah tuh ada orang lagi dari luar lewat, nah itu mungkin dia bawa debu, bawa apa, nah dia disedot di sini. Jadi kalau nanti kode itu 2 bulan sekali datang, bisa dilihat kotor sekali. Gitu. Luar biasanya ini adalah yang favorit produk. Gitu. Yes. Ada juga yang novel. Kalau novel virus apa HEPA segala macam juga itu favorit. Apalagi katanya COVID lagi mulai lagi kan. Iya, lagi tinggi. Betul. Jadi inilah yang diperlukan oleh kita untuk solusi. Saya dulu sebelum kenal Kowe itu pagi-pagi tuh kalau bangun tidur bersih-bersih, pilek gitu. Karena AC itu hanya bikin dingin. Kalau ini bikin jernih udara. Makanya dia dinamain AP, air purifier, penjernih udara. Kalau AC, air conditioner yang bikin dingin. Nah yang bahaya itu kipas angin. Kipas angin itu memindahkan debu. Iya, menerbangkan. Oke. Gitu. Itu ya. Apa bedanya air purifier yang ini sama yang lain? Kan banyak kan pasti selain Kowe. Bagus pertanyaannya. Jadi ini kenapa produk yang best seller? Karena dia 2 arah dan harga paling terjangkau. Dia atas sama depan. Kalau Noble itu depan, belakang, kiri, kanan. Dan itu yang paling tinggi harganya. Nah ini yang paling terjangkau dan cukup banget buat di kamar, buat di ruangan juga cukup. Tapi kalau mau yang bagus ya yang Noble. Yang menarik adalah ini yang dipakai di rumah sakit Mayapada yang saya bilang tadi 400 unit. Itu kalau 400 terus komisinya 4 juta itu orangnya kerja sehari langsung bisa naik haji kayaknya kan? Naik haji. Bukan umroh lagi. Iya, besoknya langsung udah keluarga. Iya. Langsung haji itu. Oke. Iya, karena ini Kowe ini komisinya tuh bisa 1000% ya. Bayangin 399 dapatnya 4 juta. Iya, berarti Kowe ini sistem profitnya dia di tahun kedua kali ya. Iya, jadi kan 7 tahun kan. 7 tahun kan kalau sebulan 400 kan komisinya 4 juta kan, berarti kan anggapannya pembayaran 10 bulan pertama kan untuk si salesnya kan. Betul. Gitu kan, berarti dia kuat modalnya. Iya. Kalau untuk bisnis. Ini adalah perusahaan nomor 1 di Korea Selatan untuk produk alat-alat rumah tangga. Gitu. Kalau kita tahu Samsung ya itu perusahaan telekomunikasi kan, handphone segala. Kalau ini perusahaan nomor 1 di bidang alat rumah tangga. Saya pecinta Samsung. Iya. Samsung. Waduh. Wow. Iya. Oke. Mudah-mudahan segera setelah Samsung Kowe. Karena memang ya tadi saya bilang semua akan Kowe pada waktu itu nyata. Karena orang zaman dulu kita nggak percaya sama yang namanya air minum di galon. Maunya dimasak, direbus. Berjalan waktu berubah. Karena orang merebus juga butuh waktu dan butuh effort. Dan harus tahu kalau direbus itu bakterinya mati, terus bakteri kita minum bangkainya gitu. Terus habis itu logam-logamnya nggak mati. Nah itu yang saya mau edukasi, bahwa setelah orang bilang saya emang nggak pakai galon kok, saya pakainya air rebusan. Tuh, nenek kakek saya masih hidup tuh misalkan kayak gitu. Iya, tapi kan ini penelitian gitu. Penelitian bukan saya ngomong juga. Kalau hidupnya lebih sehat kan harusnya udah kakek nenek tapi sehat kan enak. Gitu. Karena itu yang ngomong bukan 1-2 orang tapi semua dunia mengakui bahwa kita jangan minum dari plastik. Iya. Gitu. Memang nggak bisa dihindari sih ya plastik, tapi diminimalisir bisa. Gitu. Makanya kadang-kadang sedotan juga kan sekarang udah pakai kertas. Gitu. Iya. Kalau zaman dulu plastik, sekarang kertas. Kayak di Starbucks juga udah pakai sedotan kertas ya. Iya. Oh nongkrongnya di situ ya. Ya jadi kalau di sini kita fokusnya memang kesehatan plus saya membuat sehat diri saya sendiri. Karena zaman dulu saya sukanya tuh air berwarna. Tapi sejak kenal Kowe saya sukanya air putih. Iya. Air mineral yang air putih yang lebih sehat gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Tadi kan kalau misalnya
kayak orang join jadi agent gitu, tapi kan dibayarnya per komisi kan Pak? Iya. Nah, ada kendalanya. Anak-anak muda zaman sekarang itu kan bukannya negatif thinking ya, tapi daya tahannya itu tidak sedaya tahan orang tua kita zaman dulu gitu, lebih lemah lah gitu. Apa motivasi Bapak, apalagi kan kalau anak-anak sekarang kan kayak untuk jadi agent itu tidak dibayar per bulan kan, per pendapatan. Memang benar akan mendapatkan komisi yang jauh lebih besar gitu, kayak apapun sebenarnya, asuransi, properti gitu kan. Tapi bagaimana dia tetap bisa survive untuk tetap bertahan menjadi agent Kowe? Iya. Kalau yang namanya sekarang malah profesi yang komisinya gede itu sebagai daya tarik. Anak-anak muda sekarang kan udah pernah tahu loh, kayak yang namanya PNS dulu kayaknya cita-cita orang. Sekarang orang kayaknya, saya baca ya sebuah data itu, ada orang CPNS itu udah tinggal selangkah lagi masuk jadi PNS, dia mengundurkan diri lagi viral banget. Betul. Jadi anak muda itu sebenarnya cuman kasih tahu ini komisinya gede loh, dan ini tanpa modal. Tetap harus pakai modal dong Pak. Modal omon-omon. Iya, Modalnya modal bensin, modal untuk membangun relasi. Sebenarnya ya, yang namanya media sosial itu tinggal kita podcast seperti ini, atau kita cerita Instagram, sosial media, apaan sih tuh? Kan seperti itu. Kalau zaman dulu, zamannya yang belum ada sosial media, emang harus ada bensin, harus kita samperin satu-satu. Yang tadi kita bahas bahwa kesalahan terbesarnya itu. Sedangkan anak-anak muda sekarang itu cerdas. Memang semua yang naik ada yang turun. Daya tahan oke. Tapi kreativitas di situ, dan kita selalu bilang ini 4 juta cuma modal teman kamu pasti ada lah 399, atau mama kamu atau tante kamu. Saya banyak kok punya tim saya di bawah saya yang dia ngomong ke tantenya, ke omnya, ke orang tuanya, akhirnya ngambil Kowe. Ngambil tuh nggak 1, nggak 2, ngambil tuh 4 minimal. Saya bilang, wah banyak juga dari anak-anak muda, karena dia kan anak yang peduli. Aku mau dong di kamar aku ada air purifier, karena dia hemat listrik daripada pakai AC, kan lebih listriknya lebih tinggi. Akhirnya jawabannya adalah itu tadi. Sebenarnya kalau kita lihatnya ini peluang, malah jadi peluang. Tapi kalau lihatnya masalah, jadi masalah. Sebenarnya anak-anak muda justru yang sedang saya mau tarik. Kepada anak-anak muda, silakan hubungi saya. Betul. Di nomor ini. Iya. Perlu disebut lagi apa nanti ada nih? Boleh, nanti ada kok. Iya. Oke. Gitu. Jadi ini membuka lapangan kerja, membuka kita lebih sehat, lebih praktis, dan ekonomis dan lain-lain. Makanya luar biasa. Semoga nih perusahaan ini tetap ada di Indonesia. Karena kan memang tantangannya ini perusahaan multinasional. Gitu. Oke. Siap. Terima kasih Bapak atas sharingnya. Saya yakin ini semoga yang menonton juga langsung join cepet-cepet jadi agent ya. Pertama Mbak Priska kan? Oke, terima kasih. Thank you. Makasih. Terima kasih.